Halo, assalamualaikum moms dan teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan weekend aku sebagai stay at home wife. Gak kemana-mana, hari ini aku mau di rumah aja. Dan ini pagi-pagi aku udah sibuk ya teman-teman. Aku mau bikin ayam ala-ala Wingstop teman-teman. Jadi ini aku bikin dua rasa. Rasa yang pertama itu rasa red hot cajun kalau nggak salah. Yang kedua itu rasa garlic parmesan. Itu tadi udah aku tepungin, itu pakai tepung terigu dan maizena yang dicampur. Terus langsung aku goreng. Dan sebelumnya tuh ayamnya udah aku marinasi dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau cari resepnya, itu bisa cari di YouTube sih. Itu aku ada yang ngikutin resepnya Chef Devina Hermawan. Satu lagi aku ikutin resepnya dari YouTube gitulah. Jadi dua resep gitu aku gabung. Nah ini aku sekarang lanjut untuk beres-beres meja makan dulu. Karena ini aku masih ngegoreng ayamnya. Dan untuk sayap ayam ukuran yang tadi aku goreng itu mungkin matangnya sekitar 7-10 menit. Jadi nyambi goreng ini aku sambil beres-beres rumah juga. Di sini siapa nih teman-teman yang multitasking banget anaknya. Jadi sambil masak bisa sambil beres-beres juga. Karena setahu aku perempuan itu memang dianugerahkan sama Allah untuk menjadi multitasking. Beda banget ya sama laki-laki atau suami-suami kita. Mereka bisa jadi nih sambil main game, diajak ngobrol aja tuh gak konsen. Atau kalau misalkan mereka lagi bikin air minum aja, lagi masak air, itu bisa ditungguin di depan airnya sampai menggolak. Dia nggak bisa tuh ngelakuin aktivitas yang lainnya buat nyambi-nyambi. Karena setauku memang suami-suami kita itu tidak ditakdirkan atau tidak diberikan anugerah untuk multitasking nih. Tapi mungkin berbeda-beda ya. Kalau suami aku tuh susah banget buat multitasking. Jadi aku tipikal yang sat-sat ini harus lumayan sabar kalau misalkan ngelihat dia ngerjain sesuatu yang satu-satu sampai selesai dulu, ganti ke satu hal lagi sampai selesai. Nah ini aku lanjut beresin meja dapur yang tadi kena tepung nih teman-teman. Karena kan tadi aku ngebalurin banyak tepung ya di sini. Terus ini aku lanjut untuk bikinin kopi suami aku. Karena suami aku tuh sudah bangun, terus dia minta kopi. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah mengunjungi channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena support dari kalian sangat berarti banget untuk aku supaya aku bisa semangat lagi untuk bikin video-video lainnya. Terima kasih. Lanjut lagi ke videonya, ini aku mau bikin bumbu untuk yang pedesnya nih, yang red hot cajun harusnya ya. Nah ini aku lagi bikin jahenya, aku lagi potong-potong jahenya. Jadi nanti aku bakal pakai air jahe kurang lebih 2 sendok makan. Terus ini aku lagi potong-potong bawang bombaynya, ukuran bawang bombay juga kurang lebih 2 sendok makan. Terus nanti pakai cabai besar-besar, cabai rawit sorry. Nah ini tuh bisa bikin nambah pedas. Untuk takaran cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang teman-teman suka. Kalau aku lumayan suka pedas, jadi aku ini pakai 5 butir cabai rawit. Cabai rawitnya dicincang-cincang aja supaya nanti pedasnya keluar gitu, dan kalaupun kegigit itu nggak terlalu mengganggu. Nah tapi ini aku mau olah dulu yang rasa garlic parmesan teman-teman, supaya penggorengannya nggak pedes ya. Kalau pakai bekas pedes kan nanti penggorengannya ada pedes-pedesnya, dan kasihan ini kan untuk anakku. Jadi aku langsung tumis saja bawang putih sama mentega. Sebenarnya lebih enak kalau pakai butter, tapi biar lebih hemat aku pakai mentega aja. Terus aku pakein juga onion powder sama parmesan cheese-nya, jangan lupa. Terus aku masukin aja ayamnya, diaduk-aduk, jadi deh. Untuk takaran lengkapnya mungkin bisa cari di YouTube aja kali ya. Terus ini lanjut aku langsung bikin yang rasa pedesnya nih teman-teman. Ini aku tumis aja bawang bombay sampai wangi. Aku masukin cabai yang tadi, cabai yang udah dicincang. Terus aku masukin juga air jahe 2 sendok, saus tomat 3 sendok, terus saus tiram 1,5 sendok. Terus aku masukin juga paprika bubuk. Paprika bubuknya sedikit aja sih, kalau aku nggak terlalu doyan. Ini aku masukin 1 sendok teh, aku aduk-aduk, terus dimasukin deh ayamnya, diaduk-aduk semuanya, jadi deh 2 rasa ayam ala-ala Wingstop teman-teman.
Setelah selesai masak, tentunya harus ngerapiin bekas masaknya nih teman-teman. Karena kan supaya dapurnya semuanya rapih ya. Dan aku tuh kayak langsung refleks gitu ya. Kalau misalkan abis masak, itu langsung ngerapiin bagian sisi tempat masaknya. Ini aku lap-lap dulu bagian sebelah kompornya. Karena kan tadi banyak kena tepung, terus ada juga bekas-bekas motong-motong gitu, kotor semua. Jadi aku lap dulu, setelah itu aku baru lap kompornya. Nah karena kompornya juga masih lumayan panas nih, jadi memang tadi aku milih ngelap di bagian sisi yang gak deket kompor. Nah ini aku lagi ngelap kompor karena kompornya udah gak terlalu panas ya teman-teman. Ini aku angkat aja semua tungku-tungkunya, karena kan tadi ngegoreng dan numis, jadi pasti banyak banget minyak-minyak yang muncrat-muncrat nih ke daerah sekitaran kompor. Setelah itu juga aku lap-lap top table-nya. Jangan lupa tuh aku agak angkat kompornya karena udah lumayan lama ya aku ngelap kompor gak diangkat kompornya. Ini sebenarnya aku juga lap-lap backsplash-nya juga ya teman-teman, tapi nggak ke video. Jadi intinya semua selesai masak itu semuanya juga rapi. Nah ini aku lanjut untuk beres-beres ruang tengah sama kamar. Anakku juga sudah bangun, terus aku tawarin mandi sama makan, dia nggak mau. Biasalah masih belum ngumpul mungkin nyawanya, terus dia malah ngambil biskuit nih. Di sini tuh aku sebenarnya kayak ya ampun ngapain makan biskuit sih. Aku sempat debat sama dia karena nanti dia tuh kalau makan biskuit dulu tuh dia nggak mau makan teman-teman karena keburu kenyang. Cuma sih nanti sebenarnya di video ini anakku juga tetap makan dan alhamdulillahnya masih habis gitu ya. Karena kan dia makan biskuitnya juga ternyata nggak terlalu banyak, kayak cuma pengen cuci mata, bukan cuci mata ya, kayak memenuhi keinginan mata doang gitu. Setelah itu aku lanjut untuk kebut-kebut sofanya. Tentu di atas sofanya banyak banget remehan-remehan biskuit bekas anakku. Maklumin aja lah ya. Dan ini tuh sebenarnya aku udah rapiin, udah aku kebut-kebutin. Terus aku naik lagi ke sofa, dia makan lagi biskuitnya, jadi kotor lagi. Cuma ya udahlah ya, sabar-sabarin aja, yang namanya juga punya anak kecil. Lanjut, aku langsung sapu-sapu aja ruang keluarganya. Ini gak aku pel karena anakku kan udah bangun. Jadi kalau misalkan memang aku lagi beres-beres, terus anakku bangun, biasanya tuh aku cepetin gitu ya. Atau kadang bahkan aku sudahi, karena dia lumayan cranky nih kalau mamanya gak fokus sama dia. Jadi nih numpung anaknya belum cranky, jadi aku masih lanjut untuk sapu-sapu aja, tapi gak lanjut aku pel. Terus sembari anakku main di kamar, aku sembari beresin kamarnya juga. Ini tapi sebelumnya aku udah diskusi dulu, aku juga udah izin dulu buat ngerapiin mainannya dia. Tapi dia bilang boleh dirapiin, cuma setelah nanti rapi dia mau berantakin lagi. Gak apa-apa dia, yang penting kan disapu dulu. Jadi kalau misalkan memang ada kotoran bisa dihilangin dulu. Dan yang pasti tuh kasurnya dibikin rapi dulu, karena kalau misalkan kasur udah rapi, itu bawaannya satu kamar rapi ya kalau menurutku. Jadi ini aku fokusin dulu aja untuk ngerapiin kasurnya. Sebenarnya ini tuh ada suami aku, tapi dia tuh juga nggak mau gitu. Anakku tuh kalau misalkan aku lagi beres-beres, dia malah nggak mau sama ayahnya, kayak ya nggak mau gitu, pengennya sama mama, pengennya bantuin gitu. Walaupun bantuin dalam tanda kutip ya teman-teman, mamanya beresin diberantakin lagi. Tapi ada nggak sih mams yang anaknya kayak gitu, kalau mamanya lagi rapi-rapi tuh malah pengen nempel sama mamanya gitu, nggak mau sama ayahnya. Tapi nanti giliran mamanya santai dan ngajak main, dia malah lari ke ayahnya gitu, malah ngajak ayahnya main. Nah ini anakku udah aku gendong-gendong juga karena dia sebenarnya udah lumayan cranky gitu, udah minta aku sudahi untuk beres-beresnya. Tapi ini nanggung gitu ya, karena tinggal kamar ini doang, terus aku baru lanjut fokus ke dia untuk mandiin dan nyuapin makannya. Terus aku tengok mainan-mainan yang ada di atas lemari drawernya juga berantakan. Jadi ya udahlah sekalian gitu ya aku rapiin, dan lumayan nih akhirnya anaknya lumayan anteng juga, dan dia juga mau main sama ayahnya nih sekarang. Jadi aku bisa untuk beres-beres nih, walaupun sebenarnya masih bolak-balik juga ke aku gitu ya, buat ngambil mainan lah, buat nanya-nanya lah, buat gangguin lah. Tapi karena memang sudah mau selesai, jadi nggak apa-apa aku lanjutin aja, toh tinggal sapu-sapu doang ya.
Terus ini lihat dong, aku lagi masukin barang, dia tutup buka pintunya, tutup buka, terus aja ya. Cari perhatian banget kan ya, itu memang semua anak sih kayak gini. Singkat cerita, ini aku udah selesai mandiin anakku, dia udah rapi, belum rapi sih ya, belum pakai baju segala macam. Ini aku tuh lagi ngajarin dia untuk pakai baju dan celana sendiri. Sebenarnya udah bisa, tapi untuk beberapa baju yang memang agak susah, kayak ada pita-pitanya atau ada kancing-kancingnya, biasanya tetap aku bantuin. Karena kalau misalkan baju yang gampang-gampang gitu pun dia nggak mau dibantu sama mamahnya, kayak udah sotoy gitu ya, aku nggak mau dibantu gitu. Tapi alhamdulillah sih dia udah lumayan mandiri ya untuk usianya. Setelah anaknya mandi, udah rapi, udah cantik, ini kita langsung lanjut sarapan berdua. Suamiku belum mau sarapan karena dia bilang dia masih mau ngopi dulu sama nyantai. Jadi kita sarapannya berdua aja, dan setelah itu aku lanjut nyuci nih teman-teman. Karena tadi sebenarnya kan aku udah muter cucian, tapi belum sempat jemur-jemur. Terlalu sibuk di dalam gitu ya. Jadi ini aku lanjut untuk jemur pakaiannya. Setelah nyuci ini, aku rencananya mau ngeluarin kucing-kucing dari kamar nih teman-teman. Jadi memang kucing-kucingku itu dimasukin ke kamar kalau malam, terus kalau paginya baru kita keluarin untuk dibebasin, dikasih makan, kemudian disisir-sisir. Demikian video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video-video lainnya ya. Terima kasih, see you.